apple cider, but your hair is smelling like fruit punch, and I don't even like you that much. Wait, I do. Fuck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Faradiba dengan NIM 25042130 ingin melakukan tugas akhir pengantar ilmu pemerintahan dengan judul Birokrasi dalam Administrasi Publik di Indonesia, memperkuat pelayanan publik melalui reformasi dan good governance. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu birokrasi. Birokrasi adalah sistem yang digunakan pemerintah untuk menjalankan tugas-tugasnya, mulai dari membuat kebijakan sampai memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam teori administrasi publik, birokrasi sebenarnya tidak dibuat untuk menyulitkan. Max Weber, seorang tokoh penting dalam teori birokrasi, menjelaskan bahwa birokrasi dirancang sebagai organisasi yang rasional dan efisien. Ciri-cirinya antara lain, yang pertama adalah pembagian kerja yang jelas, yang kedua adanya aturan tertulis, yang ketiga hierarki jabatan, yang keempat pegawai yang bekerja secara profesional dan tidak berdasarkan kepentingan pribadi. Masalahnya, konsep ideal tersebut seringkali tidak berjalan mulus ketika diterapkan di lapangan, khususnya di Indonesia. Birokrasi yang seharusnya melayani justru sering dipersepsikan sebagai penghambat. Banyak masyarakat merasa birokrasi terlalu kaku, lamban, dan kurang transparan. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara teori birokrasi dan praktik administrasi publik yang nyata. Disinilah administrasi publik berperan. Administrasi publik tidak hanya berbicara soal aturan dan prosedur, tetapi juga tentang bagaimana pemerintahan menjawab kebutuhan masyarakat. Administrasi publik menekankan bahwa birokrasi tidak boleh netral nilai. Artinya, birokrasi harus berpihak kepada kepentingan publik, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah tidak cukup hanya menjalankan aturan saja, tetapi juga harus memastikan bahwa aturan tersebut benar-benar bermanfaat bagi rakyatnya. Contoh nyata yang bisa kita lihat dalam pelayanan administrasi kependudukan, seperti pembuatan KTP atau akta kelahiran. Pelayanan ini sangat penting karena menjadi pintu masuk utama masyarakat untuk mendapatkan hak-hak lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Namun, dalam praktiknya, pelayanan ini seringkali bermasalah, seperti prosesnya lama, informasi tidak jelas, dan terkadang muncul praktik-praktik yang tidak resmi adanya. Dan terkadang, hal ini menunjukkan bahwa birokrasi masih lebih berorientasi kepada kekuasaan dibandingkan pelayanan. Para ahli administrasi publik menyebut kondisi ini sebagai disfungsi birokrasi. Birokrasi tetap berjalan tetapi tidak sesuai dengan tujuan awalnya. Penyebabnya beragam, mulai dari budaya kerja yang tidak memadai, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan aparatur, sampai lemahnya pengawasan dan akuntabilitas. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi menjadi rendah. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah mendorong reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi adalah upaya untuk memperbaiki sistem, struktur, dan budaya kerja birokrasi agar lebih efisien, transparan, dan responsif. Salah satu pendekatan penting dalam reformasi birokrasi ada penerapan good governance. Good governance menekankan prinsip akuntabilitas, transparansi, kepastian hukum, dan partisipasi masyarakat. Salah satu wujud nyata birokrasi yang sekarang kita rasakan adalah digitalisasi pelayanan publik. Banyak layanan pemerintahan yang sudah bisa diakses secara online. Tujuannya adalah untuk mempercepat pelayanan, mengurangi tatap muka, dan menutup celah penyimpangan. Namun, digitalisasi saja tidak cukup. Jika pola pikir aparaturnya tidak berubah, maka teknologi hanya menjadi alat, bukan solusi. Dalam konteks Indonesia, birokrasi berperan sebagai alat negara yang menjalankan kebijakan publik di semua level pemerintahan. Namun, birokrasi juga sering dikritik karena dianggap lamban, kompleks, dan kurang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Permasalahan utama yang muncul tersebut, prosedur yang berbelit-belit, rendahnya profesionalitas, budaya birokrasi yang kurang adaptif terhadap perubahan, serta tantangan transparansi dan akuntabilitas publik.
dari seluruh pembahasan kita tadi, dapat kita simpulkan bahwa birokrasi di Indonesia masih menuju proses yang membentuk lebih idealnya. Birokrasi memiliki peran yang sangat penting dalam administrasi publik. Tetapi masih menghadapi banyak tantangan. Dengan reformasi birokrasi yang berkelanjutan dan penerapan prinsip good governance, birokrasi diharapkan dapat benar-benar menjadi alat negara yang melayani masyarakat dan mendukung terwujudnya keadilan serta kesejahteraan sosial. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.